warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar tutorial Tisna? Baiklah ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai statistik, karena ini juga kebutuhan untuk perkuliahan mahasiswa saya. Oke, baiklah ya. Di dalam pembahasan di sini ya, di slide sebelumnya sudah di-share juga. Maka di sini pembahasannya itu adalah mengenai ukuran letak data, kuartil, desil, dan persentil. Jadi di dalam sebuah analisis dan data itu ada yang namanya pengukuran data, ya, perusakan datanya, dan juga bagaimana letak datanya. Di dalam slide kelima ini kita akan membahas kuartil, desil, dan persentil. Nah, di sini ya, untuk berbicara tentang ukuran letak data, apa sih ukuran letak data? Ukuran letak data di sini jelaskan bahwa ukuran yang menunjukkan di mana bagian data tersebut itu terletak pada suatu data yang dimana yang sudah diurutkan. Biasanya kalau kita sudah mengumpulkan data, seperti apa data itu nanti akan kita urutkan. Maka di sini ada yang namanya letak data tersebut. Ada kuartil, ada desil, dan ada persentil. Apa itu kuartil? Di sini kuartil dijelaskan nilai yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama banyak. Ada yang dimana di sini masuk ke dalam kuartil bawah yang disebut dengan Q1, kemudian ada kuartil tengah dengan Q2, dan ada kuartil 3 ya, masuk dalam kuartil atas. Di dalam kuartil di sini ya, itu ada kuartil data yang berkelompok dan ada kuartil yang tidak berkelompok. Nah, mungkin kalian bisa melihat ya, di situ ada rumus kan, dalam khususnya untuk dari data berkelompok. Misalnya di sini ada letak QI. Nah, QI ini berarti membicarakan kira-kira kuartil keberapa yang akan dicari. Nah, I di sini adalah banyaknya nanti akan kuartil dicari, dan N adalah banyaknya data yang akan digunakan. Nanti dari itu tadi ditambah 1 dan dibagi dengan 4, karena itu tadi adalah menjadi 4 bagian tadi ya, di dalam khususnya untuk kuartil. Nah, kemudian data berkelompoknya di sini bisa dilihat ya, bahwa untuk pembicaraan dalam data berkelompok kita akan berbicara tentang bagaimana mencari dari Q1 tadi atau QI ya. Nah, di sini ada tepi bawah yang dimasukkan ya, kemudian juga ada interval kelas yang digunakan, kemudian bagaimana frekuensi dari kelas yang digunakan. Nah, ini hampir sama dengan kuartil ya, yang membagi data. Cuma bedanya kalau tadi dibagi menjadi 4 bagian, kalau ini dibagi menjadi 10 bagian besar. Ya, dalam hal di sini misalnya desil ini dengan lambakan D ya. Ada 6 jenis, di sini ada D1, D2, D3, dan sampailah D9. Nah, di dalam desil juga sama ya, seperti kuartil tadi, juga memiliki data tidak berkelompok dan juga memiliki data berkelompok. Nah, hanya membedakan di sini dengan kuartil tadi ya, bagaimana banyaknya data desil tadi dicari itu akan dibagi dengan 10 nih ya. Nah, jadi dibagi dengan 10 bagian, kalau yang tadi dibagi menjadi 4 bagian. Kemudian yang berikutnya ada persentil ya. Persentil juga sama cuma di sini merupakan nilai yang membagi menjadi 100. Tadi 4, kemudian 10, sedangkan persentil masuk ke dalam pembagian 100 ya. Yang dimana di sini biasanya disingkat dengan lambang P ya.
ada PI dan I, N plus 1 dibagi dengan 100. Kemudian data berkelompoknya sama seperti tadi, hanya membedakan di mana di sini hanya pembagiannya ya, ada di balik khususnya 100 nih ya, bisa kalian lihat di sini. Kemudian juga kalau yang tadi bagi dengan misalnya di sini kuartil ya, contoh dari kuartil data tidak berkelompok. Soalnya misalnya begini contohnya, tentukan nilai kuartil bawah dan kuartil atas dari data berikut. Nah, di situ ada beberapa data ya yang memiliki lebih dari 1, 2 dan seterusnya. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini data yang dimasukkan. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, silakan nanti teman-teman semuanya itu mengurutkan terlebih dahulu data tersebut. Kemudian setelah diurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil, sehingga dapatlah dari jumlah data tersebut, banyaknya data yang didapatkan itu terdapat ada 17 ya. Ini datanya tadi karena kebetulan sudah berurutan ya. Nah, jadi di sini kebetulan juga begitu diurutkan sama data yang di atas. Bukan berarti ini data yang di atas harus pindah, tidak. Intinya kalau datanya ngacak atau random, nanti teman-teman langsung mengurutkan terlebih dahulu berdasarkan awal. Setelah itu baru mengetahui berapa jumlah banyak data. Lanjut. Nah, jadi penyelesaian di sini ya, kita masukkanlah rumus tadi ya untuk menentukan kuartil bawah ya atau Q1, maka ada di sini rumusnya, kita masukin I ya, karena di sini 1 ya, IQ kuartil 1, maka kita sini 1 taruh. Kemudian jumlah data, nih jumlah data yang dimasukkan tadi ada berjumlah 17 dan tambah 1 karena kuartil 1, kemudian dibagi dengan 4 ya, karena berbicara tentang kuartil. Kuartil kan berarti dibagi menjadi 4 bagian, maka dapatlah hasilnya 4,5. Dari hasil 4,5 tadi ya berarti 1, 2, 3, 4 data keempat dan antara 4 dengan 5 gitu ya. Berarti di sini dapat rumus ya di hasil tadi, jumlah dari X4 berarti karena 4 ini tadi, karena 4 kali ini dibuat menjadi 4 ditambah dengan 0,5 nanti data dari khususnya kuartil atas dan kuartil bawah itu ditambahkan. Karena tadi 4,5 berarti dia akan masuk ke data keempat dan data kelima ya. Karena di sini data 4,5 nggak ada ya, 1, 2, 3, 4 berarti antara 3 dengan 4. Maka di sini data 3, 4 itu adalah data teratas, 3-nya adalah data terbawah. Maka di sini ada X5 plus X4. Maka data tertinggi dan juga data terbawah itu dikurangi. Nah, dapatlah hasilnya di sini untuk kuartil 1 itu 3,5. Kemudian untuk menentukan letak kuartil 2. Nah, kuartil 2 di sini tengah berarti ya. Maka di sini dapatkanlah ya kuartil 2 berarti I-nya itu 2 ya. Kemudian 17 plus 1 dibagi dengan 4, maka dibandingkan di sini dapat 36 dibagi 4 dapat 9. Jadi data ke-9 dari data di atas tadi itu adalah, kita lihat nih, itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Berarti di data ke-9 itu adalah 7 ya. Kemudian juga begitu kita ambil dalam untuk dari data ketiga ya, kuartil 3, maka dapat dari sini ya hasilnya
13,5. Dari data kuartil ketiga itu maka dapat di batas bawah, batas atas ya, itu adalah 8 ya. Itulah dalam kuartil ya. Kemudian bagaimana dengan desil ya? Contoh soal seperti ini ya, ada data kemudian disuruh cari desil ke-1 dan desil ke-4. Penyelesaiannya ya seperti itu sudah dibilang, diurutkan terlebih dahulu, kemudian baru kita hitung sesuai dengan desil ya, berarti dibagi menjadi 10 bagian ya. Sini dapat rumus, maka dihasilkan ada 1,1, maka di sini ya desil saat pertama terletak di urutan ke 1,1 tadi, sehingga antara data pertama dan data kedua, itu data keduanya adalah data tinggi dengan data terbawah ya, X2 nya data teratas, X1 data terbawah, maka dapatlah hasil dari desil 1 ya, desil ke-1 tadi itu 4,1. Nah, kemudian bagaimana mencari desil keempat? Nah, atau diurutkan data keempat. Maka dapat di sini desil 4 ya, itu hasilnya adalah 4,4. Nah, setelah didapatkan itu ya, 4 kali dengan 10 ke 1 dibandingkan dengan 10, 44 dibagi dengan 10 maka hasilnya 4,4. Dan dalam hal di sini ya, maka kita sudah mengetahui berarti urutan desil 4 itu ke 4,4, maka dari batas bawah dan batas atas tadi ya, berarti diurutkan ke data keempat, yaitu X4 tadi disebut X4 ya, itu berarti data keempat, maka data keempat itu akan dikurangi dengan data kelima sebagai batas atas, maka data keempat itu sebagai batas bawah, nah itu akan dikurangi dan dapatlah hasilnya di sini ke 6,4. Oke, lanjut berbicara tentang persentil ya. Nah, di sini contoh dari data tidak berkelompok persentil. Tentukan persentil ke-30 dan persentil ke-75 data tersebut. Nah, di sini kita dapatkan ya, persentil data 30, maka dapat hasil 30 ini dibagi 100, dapat 3,3. Dari data ke 3,3, maka di sini ditemukanlah bahwa dari persen 30 itu 5,3 ya. Dapat dari mana? Ini tadi ada batas X4 atau data keempat dan juga data ketiga. Karena kan posisi data ke 3,3 itu antara data ketiga dan data keempat. Jadi P30 itu adalah 5,3. Dengan persentil ke 75 maka dapatlah sini hasilnya 8,25. Jadi dapatnya dari urutan data 8,25 tadi ya, maka dari persentil 75 dari data 8,25 tadi ditempatkan, berarti 8,25 itu posisi datanya adalah posisi data yang ke-8 atau X8. Nah, berarti di sini antara batas bawah dan batas batasnya adalah antara X8 dan X9. Jadi dapat di situ ya, X9-nya itu adalah 10, X8-nya adalah 9. Kita hitung benar ya, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 ya. Nih, 8 di data ke-9 dan 10 di data ke-10 ya. Maka hasil dapat 9,25. Oke ya, itu yang persentil data tidak berkelompok. Sedangkan data berkelompok ini berarti dia memiliki frekuensi ya. Berarti ada interval ya, kalau dalam data berkelompok itu dia memiliki interval kelas, dan kemudian ada frekuensinya. Misalnya yang mendapatkan 7,2 sampai 7,24 itu ada 2 orang. Yang mendapatkan
2,5 sampai 7, 2,7 ada 5 orang dan seterusnya. Ya, cari dari kuartil 1, 3, 6, desil 6 dan persentil 50. Berapa datanya? Nah, dicari dulu frekuensi I-nya ya. Setelah dapat berarti 2% dalam data pertama, 7% data kedua dan seterusnya. Dan baru kita masukkan rumus dari data berkelompok tadi. Ya, hasilnya dapat kuartil pertama dari itu adalah 73,23. Nah, bagaimana penyelesaian data kuartil dari 3 ya, kuartil 3. Kalau tadi kuartil 1 ya. Kemudian ini adalah kuartil ketiga. Nah, keduanya dengan rumus seperti tadi ya, karena sini masih kuartil, maka kita masukin rumus kuartilnya. Dan hasil dari kuartil ketiga, maka dapatlah hasilnya di sini 73,89. Oke, selanjutnya yaitu data berkelompok desil, berarti dibagi menjadi 10 bagian ya. Oke. Maka di sini yang langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan kelas yang memuat nilai desil ke-6 yang terletak di 60% atau lebih kecil, sehingga menggunakan kelas 6 ya. Nah, berarti kelas 6 itu berarti saya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti antara 57 dan 80. Oke, lanjut menghitung dari desil ke-6 nya, maka didapatkanlah hasil 73,69. Artinya dari 60% dari observasi yang didapatkan tadi itu lebih kecil dari 73,69. Maka di sini dia posisinya di sini ya kan, antara dari frekuensi dari 73,4 dan juga 73,7. Oke, lanjut ya, data persentil berkelompok ya. Persentil berkelompoknya kita mencari persentil 50. Nah, langkah pertama menentukan kelas yang memuat nilai persentil 50. Nah, berarti di sini langkah keduanya lanjut ya kan. Nah, langkah keduanya kita masukin dari rumus, maka didapatkanlah di sini terletak untuk batas LU-nya tadi itu ada 73,35, berarti posisinya di sini ya kan, 73,35 nih ya kan, karena dia posisinya adalah persentil 50, berarti 50 antara 30 dengan 57, maka dia posisinya di antara apakah 13 frekuensinya atau 27. Oke, nah di sini masukinlah ya data tadi ya, hasilnya dapatlah dari persentil 50 itu adalah 73,57. Artinya 50% dari observasi mempunyai nilai sama atau lebih kecil. Ya, demikianlah ya. Jadi dapat sebuah kesimpulan bahwa ukuran letak adalah ukuran yang menunjukkan pada bagaimana data tersebut itu digunakan dalam sebuah data yang kemudian data tersebut itu diurutkan. Dalam hal di sini ukuran letak datanya terdapat kuartil, persentil, desil ya, yang dimana dari khususnya ukuran data tadi itu bisa dikategorikan ke dalam data berkelompok dan data tidak berkelompok.